sangat mungkin hal-hal seperti ini terjadi, ya. Apalagi kasus yang mau diangkat atau tema diskusinya sesuatu yang ya pastinya tidak disukai ya oleh kelompok ini, ya kan, oleh istana pastinya. Karena itu ya sedapat mungkin tidak beredar. Nah, padahal soal Jepri, jet pribadi atau private jet ini, dan soal Fufu Fafa adalah soal yang ya berat ya untuk dilawan opini publik. Dampaknya Presiden Jokowi ketika ke GBK diteriaki Mulyono. Ini bukan PR yang baik ya. Bukan sebuah akhir yang baik bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi kalau pemerintahan melukai rakyat again dan again, lagi dan lagi, maka ya rakyat kemudian akan memberontak juga. Dan kemudian apalagi di akhir masa pemerintahan 37 hari seperti ini, rakyat berpikir pastilah Mulyono tidak akan mampu lagi untuk mencegah gelombang masyarakat yang ingin mengadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita tidak baik ya. Pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Mendadak acara yang dibuat ICW, Indonesia Corruption Watch, mengenai Jepri, jet pribadi dan akun Fufu Fafa itu dibatalkan di venue acara, tempat pemiliknya membatalkan ya. Pemiliknya takut mungkin, atau pemiliknya menghadapi tekanan, kita tidak tahu ya. Diskusi marah-marah kepada private jet dan Fufu Fafa di Blok M mendadak dibatalkan oleh pemilik tempat ya, metro.co.id. Coba kita bacakan. Sekali lagi, diskusi marah-marah kepada private jet dan Fufu Fafa di Blok M mendadak dibatalkan oleh pemilik tempat. Kalau kita lihat sebarannya, spanduknya atau pamfletnya peringatan darurat Garuda Biru seri crash adili Jokowi, kemudian dalam tanda kutip marah-marah kepada private jet dan Fufu Fafa, note terbuka untuk semua orang yang ingin menumbangkan ya, kecil sekali soalnya, menumbangkan dinasti politik Mulyono. Kemudian dilakukan oleh harusnya Kamis 12 September 2024 pukul 18 atau 19 ini ya. Pukul 10 ya. 10.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dan selesai di Kalijaga Blok M ya. Jakarta Selatan. Pemantik para korban kezaliman rezim Jokowi yaitu Fathia Maulidianti, aktivis HAM, kemudian ada kecil sekali itu nggak terbaca advisor anti korupsi ya, kemudian ada mahasiswa dari Blok Politik Pelajar, menghadirkan
yaitu Alexander Marwata, Komisioner KPK, lembaga yang dihancurkan Presiden Jokowi. Kemudian Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jadi luar biasa ya. Tapi ada catatannya, kalau berani datang kalau ya untuk Alexander Marwata dan Kaisang Pangarep ya. Tempo.co Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menjadwalkan forum diskusi terbuka bertajuk Marah-marah kepada Private Jet dan Fufu Fafa di Kalijaga, Blok M, Jakarta Selatan, Kamis 12 September 2024. Namun pihak penyelenggara mendadak membatalkan izin untuk menyelenggarakan diskusi tersebut. Menurut peneliti ICW Egy Primayoga, kegiatan ini hendak membahas babak baru dari keburukan dinasti politik Presiden Joko Widodo, yakni sederetan kontroversi anak-anaknya. Pertama adalah komentar kontroversial yang diduga dilakukan oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka di salah satu kanal blog Kaskus. Kedua, dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang Pangarep dalam bentuk fasilitas jet pribadi oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Shopee, kata Egy Kamis 12 September 2024. Kegiatan ini juga sudah mengundang langsung secara terbuka Alexander Marwata selaku pimpinan KPK dan Kaisang Pangarep untuk memberikan tanggapan pada agenda ini. Egy menyebut secara mendadak dan sepihak manajemen Kalijaga melarang kegiatan di atas untuk diselenggarakan. Pihak manajemen Kalijaga juga menganggap kegiatan di atas akan rawan dengan provokasi dan mengganggu keamanan serta ketertiban. ICW mengecam pembatalan kegiatan yang dilakukan oleh Kalijaga dan memandang bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara kritis. Suatu tren yang semakin mengkhawatirkan di akhir masa jabatan Joko Widodo, ungkapnya. Egy menegaskan bahwa ICW dan masyarakat sipil tak gentar menghadapi ancaman. Acara diupayakan untuk tetap digelar pada waktu yang sama dengan tempat yang berbeda. Kegiatan akan tetap digelar di waktu yang sama 12 September 2024 pada pukul 18.00. Oke, 18.00 ya. Dengan berpindah tempat ke Guyonan Cafe, Jalan Raya Kebayoran Lama, nomor 18 CD, Kota Jakarta Selatan, pungkasnya. Pilihan editor, kejar dugaan gratifikasi. Kita tidak tahu ya, dicek apakah akhirnya jadi apa enggak. Kebetulan saya ada meeting ya pada pukul itu, jadi saya nanti dicek apakah jadi Guyonan Cafe tersebut ya, sekedar dicek saja. Tetapi concern kita adalah kok yang seperti ini kok dilarang ya. Jadi orang yang melarang itu biasanya orang yang nggak benar, orang yang takut ya, orang yang nggak mau mengungkapkan kebenaran. Makanya jangan bikin salah ya kan, kalau bikin salah susah jadinya. Ini rupanya ini surat dari manajemennya ya. Nomor 018 dan seterusnya, lampiran perihal pembatalan sewa area. Kepada yang terhormat Indonesia Corruption Watch (ICW), dengan hormat sehubungan dengan akan diadakannya acara di area Kalijaga pada tanggal 12 September 2024 oleh Indonesia Corruption Watch, dengan ini pihak venue kami sebagai atas nama manajemen Kalijaga membatalkan atau tidak menyetujui penggunaan area venue kami. Menimbang bahwa acara tersebut akan rawan dengan provokasi dan pergerakan masyarakat yang cukup besar yang berdampak mengganggu keamanan, ketertiban dan kebersihan area Kalijaga. Demikian disampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih, hormat kami manajemen Kalijaga. Luar biasa ya. Manajemen Kalijaga mendadak membatalkan kegiatan marah-marah kepada private jet dan Fufu Fafa secara sepihak dan tanpa ada permintaan maaf ya. Padahal sudah pastinya sudah dibayar ya. Paling tidak ada komitmen untuk, pasti komitmennya kuat ya untuk membayar, nggak mungkin nggak membayar ya. Oke, sobat RH sekalian, itu ya. Ini masih masa akhir pemerintahan Jokowi ya. Sangat mungkin hal-hal seperti ini terjadi ya. Apalagi kasus yang mau diangkat
atau tema diskusinya sesuatu yang ya pastinya tidak disukai ya oleh kelompok ini ya kan, oleh istana pastinya. Karena itu ya sedapat mungkin. Nah, padahal soal Jepri, jet pribadi atau private jet ini, dan soal Fufufafa adalah soal yang ya berat ya untuk dilawan opini publik. Dampaknya Presiden Jokowi ketika ke GBK diteriaki Mulyono. Ada versi lain ya, walaupun saya agak meragukan apakah benar suaranya, mengatakan Baji tweet ya kan. Tetapi suaranya terdengar ya. Jadi di masa akhir pemerintahannya justru orang disrespect ya, tidak respect lagi kepada Presiden Jokowi, dan ini memprihatinkan ya. Presiden yang katanya punya tingkat approval ya, tingkat kepuasan 80% versi Kodari yang selalu diagung-agungkan ya. Saya sengaja bilang versi Kodari yang selalu diagung-agungkan. Kodari menjawab enggak apa-apa, silahkan saja. Yang selalu mengagung-agungkannya ternyata tidak berdaya dengan teriakan di GBK. Anda mau apa lagi coba? Ya kan? Itu adalah massa yang tidak digerakkan. Sementara 80% itu massa yang mungkin saja Anda bisa gerakkan. Kalau massa digerakkan itu massa bayaran artinya. Ya. Yang tidak digerakkan itu massa GBK. Enggak mungkin mereka dibayari ya. Jadi saudara sekalian, kita bicara tentang yang namanya kesadaran publik ya, public consciousness. Nah, kesadaran publik itulah yang kemudian mendorong mereka untuk mengucapkan kata Mulyono, bahkan nanti perlu dicek lagi bajing tadi ya. Ini bukan PR yang baik ya. Bukan sebuah akhir yang baik bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi kalau pemerintahan melukai rakyat again dan again, lagi dan lagi, maka ya rakyat kemudian akan memberontak juga. Dan kemudian apalagi di akhir masa pemerintahan 37 hari seperti ini. Rakyat berpikir pastilah Mulyono tidak akan mampu lagi untuk mencegah gelombang masyarakat yang ingin mengadilinya. Begitu ya saudara sekalian. Terlalu banyak korban Mulyono. Ya, korban Jokowi ketika dia memerintah. Nah, tentu korban apapun ya. Yang paling spektakuler salah satunya adalah Kanjuruhan dan KM50. KM50 terjadi di ibu kota, sangat erat dengan lingkar kekuasaan. Jadi sehingga tidak mungkin kalau Jokowi tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Bisa crime by commission, bisa juga crime by omission ya. Bisa melakukan, ikut terlibat atau membiarkan. Saya bilang percuma saja menasehati orang sukses atau orang yang sedang di atas atau orang yang sedang jatuh cinta ya. Gak akan didengarkannya kita ya. Fufufafa. Fufufafa. Ya, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.